Ya, hukum Sabat Kristen. Itu yang akan kita lihat di malam hari ini. Kenapa hukum Sabat Kristen? Karena kita mengenal hukum Sabat orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama. Dan ada perbedaan antara Sabat orang Yahudi di Perjanjian Lama dengan Sabat orang Kristen di Perjanjian Baru. Atau lebih tepatnya saya lebih suka mengatakan sebenarnya ada perbedaan antara Sabat dari umat Tuhan di Perjanjian Lama dengan Sabat dari umat Tuhan di Perjanjian Baru. Keduanya adalah umat Tuhan. Orang Yahudi di Perjanjian Lama dan orang Kristen di Perjanjian Baru, keduanya adalah umat Tuhan. Mereka adalah dua bagian daripada umat Tuhan yang tidak bisa kita katakan salah satunya bukan. Jadi keduanya adalah umat Tuhan, tapi ditekankan dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena orang Yahudi di Perjanjian Baru tidak sama dengan orang Yahudi di Perjanjian Lama. Dalam artian mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Yahudi di Perjanjian Baru tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias. Sedangkan orang di Perjanjian Lama, orang Yahudi di Perjanjian Lama, mau tidak mau, seharusnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Dalam ibadah mereka mengorbankan anak domba. Dalam nubuatan para nabi dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya yang kedua kali, yaitu dia ketika dia memerintah di Yerusalem, tetapi juga kedatangan yang pertama kali. Kalau kita membaca Yesaya 53 sangat jelas bahwa nubuatan tentang kedatangan Mesias pertama-tama adalah datang untuk mati. Datang untuk menderita bagi umat manusia, bukan datang untuk duduk di atas tahta, tetapi datang untuk menderita bagi umat manusia. Jadi jelas nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Begitu banyak nubuatan lainnya mengenai Sang Mesias di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita mau fokus kepada hukum Sabat orang Kristen. Tentu kita akan melihat sedikit apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, dan kita melihat kenapa orang Kristen zaman sekarang atau di Perjanjian Baru beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Dan juga kita mau lihat bagaimana sebenarnya kalau kita mau menjaga kekudusan hari Sabat. Oke, jadi saya harap ini akan menjadi kelas di mana kita bisa sama-sama melihatnya. Nah, kita lihat yang pertama, Sabat adalah hari kudus. Pertama kita harus mengerti apa itu Sabat. Oke, apa itu hari Sabat? Mari kita sama-sama buka Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Saya berharap kita semua membawa Alkitab kita masing-masing. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kita lihat dari ayat yang pertama di sini dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Nah, pertama yang kita lihat di sini adalah hari Sabat itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ini bukan hari di mana manusia memandang, oh kita ada perlu waktu untuk beristirahat, maka kita harus dari 7 hari dalam 1 minggu sediakan 1 waktu untuk beristirahat. Bukan. Tapi ini adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau ini adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kita yang percaya kepada Tuhan harus sadar bahwa hari ini adalah hari yang sangat khusus. Bukan hari yang dimana kita bisa pandang sebagai sesuatu yang boleh ditaati, boleh juga tidak ditaati. Ini adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan secara langsung. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mau tidak mau kita harus taat. Karena Tuhan sendiri yang menetapkannya. Nah, Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ini sesaat setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kita umat manusia, Dia membuat 1 hari menjadi hari yang sangat spesial. Hari Sabat. Hari yang sangat-sangat spesial.
Dan di sini kita juga melihat bahwa hari Sabat yang ditentukan di sini tadi di ayat kedua dikatakan pada hari yang ketujuh. Jelas memang dari kitab Kejadian Tuhan berbicara hari Sabat sebagai hari ketujuh. Bukan hari pertama. Hari Minggu adalah hari pertama kan setiap minggunya. Hari ketujuh setiap minggunya adalah hari Sabtu. Jadi bukan hari Minggu pada awalnya. Jadi ditetapkan oleh Tuhan sendiri hari ketujuh. Hari Sabtu. Dan tentu diperintahkan oleh Tuhan dalam Keluaran 20. Mari kita lihat Keluaran pasal 20. Ketika Tuhan memberikan bangsa Israel hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat, dikatakan di Keluaran 20 ayat 8, dikatakan di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dikatakan sini, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari, dari hari Minggu sampai hari Jumat. Itu 6 hari di sini. Kenapa? Karena di ayat 10 dikatakan, tetapi hari ketujuh, hari Sabtu, adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi di sini kita jelas melihat bahwa Tuhan yang menetapkan dan Tuhan perintahkan kepada umat manusia untuk mengingat dan menguduskan. Sebelum kita melihat bagaimana proses perubahan ini, kita lihat dulu apa itu hari Sabat. Karena kalau kita tadi membaca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, khususnya di ayat 8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia sedikit kurang, kalau menurut saya kurang tajam. Karena kalau kita mau menerjemahkannya secara harafiah, maka terjemahannya seperti ini. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Oke? Ingatlah akan hari Sabat untuk menguduskannya. Jadi pertama yang diperintahkan oleh Tuhan adalah untuk ingat, oh ada hari Sabat. Setelah kamu mengingat bahwa ada hari Sabat, maka kamu harus menguduskan hari Sabat itu. Jadi jelas perintahnya adalah bukan menjadikan hari Sabat itu sebagai sebuah beban, tetapi menjadikan satu hari itu hari yang kudus. Nah, kata kudus di dalam Alkitab selalu berbicara tentang memisahkan. Itu kudus. Sesuatu yang dikuduskan artinya sesuatu yang dipisahkan. Dalam hal ini adalah hari. Jadi ada 7 hari dalam satu minggu, maka ada 1 hari yang dikuduskan atau dipisahkan. Dipisahkan dari hari-hari lainnya. Menjadi sebuah hari yang khusus. Dan tentu kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, harusnya ini menjadi 1 hari yang khusus di mana kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Oke? Tentu kita bukan bilang bahwa hari lain tidak kita berikan kepada Tuhan, bukan. Tapi ini adalah hari yang khusus. Saking khususnya kita juga akan lihat nanti ada sebuah perbedaan yang harus ada di antara hari Sabat ini dengan hari-hari lainnya. Tidak boleh sama. Saking khusus. Nah, kalau tadi kita membaca sekilas dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, kita membaca bahwa Tuhan menekankan tentang tidak boleh bekerja. Oke. Sabat secara literal artinya adalah istirahat. Nah, bahasa Ibrani yang ada di sini cara bacanya adalah Sabat. Shabbat. Oke. Dan artinya adalah literal istirahat.
Jadi jelas sekali juga kalau kita melihat tadi kembali Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Yang dibicarakan adalah hari pertama sampai hari 6 kamu bekerja. Hari ketujuh adalah hari istirahat. Dan hari istirahat ini harus kamu ingat dan kamu harus kuduskan. Artinya kamu beristirahat pada hari itu, tapi bukan hanya sekedar beristirahat dalam artian kamu off dari segala hal, tapi menguduskannya, mengkhususkannya. Hari Sabat bukan beban. Nanti kita lihat kenapa menjadi beban. Karena adanya, kalau kita membaca kitab Injil, adanya orang-orang Farisi yang menjadikan hari Sabat sebagai beban bagi orang, bagi manusia. Tapi sebuah kenikmatan, artinya sesuatu yang bisa kita nikmati. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita nikmati. Untuk memberikan kita sukacita. Bukan menjadi satu hari di mana kita merasa, oh terlalu berat. Terlalu banyak aturan. Tapi satu hari di mana kita merasa sukacita, senang di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya 58. Yesaya 58 ini salah satu bagian firman Tuhan favorit saya untuk hari Sabat. Karena selain berbicara tentang apa yang harus dilakukan dalam hari Sabat, kita juga mendapatkan janji akan apa yang Tuhan berikan. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apa yang dikatakan di sini? Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Artinya beristirahat. 6 hari lamanya engkau sudah melakukan urusanmu. Pada hari Sabat berhenti. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat adalah hari kenikmatan, bukan beban. Hari kenikmatan, hari yang kita nikmati, hari yang kita betul-betul rasakan sukacita di dalamnya. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Ini adalah hari di mana kita betul-betul memfokuskan diri untuk bersama dengan Tuhan. Hari yang begitu mulia, di mana kita merasakan kemuliaan Tuhan. Hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Acara-acara duniawi. Acara-acara yang engkau perlukan untuk memperpanjang atau melangsungkan kehidupanmu. Karena saya secara pribadi tidak setuju ada pernikahan di hari Minggu. Di hari Sabat. Pernikahan adakan di hari lain. Karena itu acara kita. Apalagi kalau sampai pesta, adat. Saya berharap kita bisa lebih mengerti firman Tuhan dan lebih memandang hari Sabat sebagai hari yang kudus. Hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Berkata omong kosong di sini adalah pergi melakukan sesuatu yang tidak penting. Berbicara dengan pembicaraan yang tidak perlu. Karena nanti kita akan melihat apa yang harus kita lakukan dalam hari Sabat. Bukan beban, tetapi sesuatu yang membuat kita menikmatinya di dalam Tuhan. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita mungkin bilang, oh ayat 13 susah sekali. Ini beban, bukan beban. Kenapa? Kalau kita orang Kristen, nanti kita akan lihat apa yang akan kita lakukan di hari Sabat adalah hal-hal yang harusnya memberikan kita sukacita. Dan bahkan setelah kita melakukan sesuatu yang bisa kita nikmati, ini Tuhan berjanji. Kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan. Banyak orang Kristen bekerja pada hari Minggu. Kenapa? Karena khawatir. Kalau aku tidak bekerja pada hari Minggu, aku akan dipecat dari tempat bekerjaku. Kalau aku membuka usaha, kalau aku tidak membuka usahaku atau daganganku hari Minggu,
Daganganku bisa tidak laku. Di Singapura ada satu plaza, kalau kita berjalan di daerah dekat Orchard, di sana ada sebuah plaza yang kalau kita ke sana, kita akan, kalau kita melihat, kalau kita orang Kristen, kita akan sangat sedikit tertegun. Karena di plaza tersebut tertulis di sana ayat firman Tuhan. Plaza tempat orang berbelanja. Tapi di sana tertulis ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena pendirinya dulu adalah seorang pengusaha yang usahanya sangat kecil. Setiap hari dia buka usahanya. Dari hari Minggu sampai hari Minggu. Sampai suatu hari dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia sadar hari kudus Tuhan adalah hari yang sangat penting. Sehingga pada hari Minggu, sejak saat itu, hari Minggu dia akan tutup usahanya. Dan setelah dia menutup usahanya pada hari Minggu, omsetnya atau pendapatannya bukan berkurang, tapi terus bertambah sampai menjadi sebuah plaza sekarang ini di sebuah negara yang kita anggap sebagai negara yang sangat maju, yaitu Singapura. Tentu dia ini sudah meninggal dunia. Plaza ini diteruskan oleh anaknya dan sekarang hari Minggu dibuka. Sehingga plaza ini sekarang tidak lebih dari plaza-plaza lainnya. Bahkan ada mall yang mungkin lebih besar dari plaza. Kenapa? Karena sekarang dibuka pada hari Minggu. Janji Tuhan kepada kita. Yang berjanji bukan manusia. Makanya ketika para hamba Tuhan mengatakan, oh jangan buka warungmu pada hari Minggu, datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, beristirahatlah. Oh, itu bukan untuk hamba Tuhan. Itu bukan supaya semua jemaat datang ke gereja dan kemudian persembahan menjadi lebih banyak. Bukan. Ini untuk kita semua, masing-masing kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dan menguduskan hari Sabat, di sini dikatakan bahwa kita akan bersenang-senang, bahkan kita akan mengendarai kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Milik pusaka Yakub adalah sebuah tanah yang penuh dengan apa? Susu dan madunya. Bapa leluhurmu supaya mulut Tuhanlah, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, ini bukan mulut manusia yang mengatakan, mulut Tuhan yang mengatakan. Tuhan di sini adalah Yahweh. Yehova. Kalau sudah disebutkan nama Yahweh atau nama Yehova, itu artinya adalah dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan mengingkari janjinya. Kalau mulutnya berkata, dia pasti akan lakukan. Dalam firman Tuhan dalam kitab Samuel dikatakan, honor God first and He will honor you. Kamu menghormati Tuhan, nah Tuhan akan menghormati kamu. Kamu hormati perintah Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka dia akan menghormati kita dengan cara sini, memberkati kehidupan kita. Jadi jangan khawatir menjaga hukum Sabat. Hari Sabat bukan holiday. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih enak. Bahasa Indonesia kan hari libur. Tapi holiday. Sama cara pengucapannya, beda cara penulisannya. Maknanya berbeda. Holiday hari libur. Hari Sabat bukan hari libur. Hari Sabat adalah hari kudus. Oke. Nah, pertanyaannya hari apa? Nah, setelah kita tahu bahwa hari kudus, hari Sabat adalah hari yang kudus, hari yang dikhususkan, di mana kita mengkhususkan hari ini berbeda dengan hari lainnya. Hari pertama sampai hari ke-6 kita bekerja, hari ke-7 kita beristirahat. Satu hari kita khususkan untuk beristirahat di dalam Tuhan. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Tapi kita mau jawab dulu pertanyaan, hari apa? Karena ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah dilema di antara orang Kristen. Bahkan ada satu gerakan atau satu aliran
yang percaya bahwa hari Minggu bukan hari Sabat orang Kristen. Hari Sabat orang Kristen adalah hari Sabtu. Lalu bagaimana kita melihatnya? Dan ini adalah yang kita kenal sebagai Seventh Day Adventist, gereja Advent. Gereja Advent adalah sebuah gereja yang muncul sekitar abad ke-19 dan ini lahir dari sebuah nubuatan yang palsu. Ada seorang bernama Miller, dia menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Kalau tidak salah, saya lupa ingat di tahun 1843 dan 1844. Dan Tuhan Yesus pasti akan datang di tahun ini. 1843 tidak muncul dan dia bilang kita tunggu 1 tahun sampai 1844. Tuhan Yesus tidak datang. Apa yang harus dilakukan orang Kristen sebenarnya? Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Alkitab, apa yang kita harus lakukan terhadap Miller setelah dia memberikan nubuatan palsu? Saya rasa kita lihat Ulangan 13. Kalau saya tidak salah Ulangan 13. Saya tiba-tiba teringat dengan ayat ini atau pasal ini, Ulangan 13. Supaya kita sadar akan satu hal. Keinginan Tuhan kepada kita ketika kita mendengar seorang nabi palsu atau nubuatan yang palsu. Apa yang dikatakan di sini? Ulangan 13. Ini adalah salah satu pasal yang kalau di Alkitab bahasa Inggris saya, karena saya waktu kuliah di FEBC pakai Alkitab bahasa Inggris, saya tandai semuanya. Karena sangat penting ayat-ayat ini. Yang jarang sekali kita baca. Atau mungkin kita sudah baca tapi jarang sekali kita perhatikan. Di sini dikatakan, Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Nah, dia mengatakan dirinya nabi. Kalau dia mengatakan dirinya nabi, berarti dia adalah seorang yang menyatakan tentang masa depan. Miller adalah seorang yang menyatakan tentang masa depan. Oke? Atau seorang pemimpi. Pemimpi artinya dia mendapatkan mimpi, dia mendapatkan nubuatan, dan dia mengatakan ini dari Tuhan. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan di sini dikatakan, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi loh. Bukan tidak terjadi. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Dan ini berlaku terhadap semua orang yang mengaku bisa melakukan mujizat, yang mengaku mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, tapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia membawa kita kepada Allah yang lain. Allah yang lain berarti Allah yang bukan terdapat di dalam Alkitab. Allah yang bukan diajarkan oleh para nabi dan para rasul di dalam Alkitab. Itu adalah Allah lain. Dan di sini dikatakan, walaupun mujizatnya itu terjadi, berarti berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang bisa melakukan mujizat. Hari-hari ini orang Kristen banyak, ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya melalui WA dan tanyakan kepada saya, bagaimana dengan ini? Dia mengirimkan satu link YouTube, bukan YouTube sebenarnya, Facebook, link video di Facebook tentang ada seorang yang saat ini cukup terkenal, Andy Simon, kalau kita pernah lihat. Andy Simon yang katanya bisa menyembuhkan, bahkan dalam video tersebut dia menyembuhkan satu orang yang terkena corona. Dengan caranya dia memegang orang itu dan kemudian orang itu dilepaskan selang oksigennya dan dia bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Respon saya adalah, pertama saya bilang, mudah-mudahan setelah video ini orang itu tidak mati. Karena kita mengerti yang namanya ada satu teori kejiwaan mengenai ekstasi atau mungkin katanya salah, tapi ini sebuah semangat yang terjadi ketika kita percaya akan satu hal, sehingga dia bisa dilepaskan oksigennya dan bisa berjalan dan berlari. Tapi setelah itu apa yang terjadi tidak ada yang tahu. Tapi kalaupun dia betul-betul sembuh, apakah kita bisa bilang
Apakah kita bisa langsung katakan bahwa Andi Simon datang daripada Tuhan? Kalau saya mau bilang tidak. Walaupun dia bisa menyembuhkan, walaupun sembuh orang tersebut. Kenapa? Karena dia membawa kita kepada Yesus yang lain, bukan Yesus dalam Alkitab. Kenapa? Karena Yesus dalam Alkitab, begitu dengan para rasul ketika mereka melakukan mujizat, tujuan mereka cuma satu. Orang datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Sedangkan tujuan dia hanya untuk menyembuhkan orang. Apakah mereka dia bawa kepada Tuhan Yesus? Apakah dia menekankan kepada setiap orang yang datang kepada dia? Bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu. Atau setelah dia sembuhkan, kamu harus datang ke gereja. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Tidak. Dia membawa kita kepada Allah yang lain. Seolah-olah Tuhan Yesus hanya seperti dokter yang ada di rumah sakit. Yang kekuatannya hanya untuk menyembuhkan tubuh jasmani. Dan cara-cara seperti ini hanya menunjukkan kita jawaban Tuhan atau penggenapan dari nubuatan Tuhan. Dalam Lukas pasal 16, kalau saya tidak salah dikatakan oleh Tuhan, bahwa ada generasi yang wicked, generasi yang jahat, yang hanya mencari mujizat, yang hanya mencari tanda. Ini generasi kita zaman sekarang, dan saya tidak percaya Tuhan menyediakan seseorang untuk memenuhi keinginan mereka ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata kepada mereka, aku tidak akan memberikan kamu tanda apapun. Jadi sangat bertentangan dengan firman Tuhan, membawa kita kepada Allah yang lain. Dan ini berlaku untuk Miller yang menjadi cikal bakal gereja Advent. Dan kemudian apa yang terjadi sebenarnya dengan gereja Advent setelah Miller gagal atau nubuatannya salah? Well, kelompok itu yang pada waktu itu disebut sebagai pengikutnya Miller membubarkan diri. Nah, kita mungkin bilang, oke, puji Tuhan mereka membubarkan diri. Tapi salah satu di antara pengikutnya, Ellen G. White, yang sangat terkenal di kalangan Adventist, gereja Advent, adalah orang yang kembali mengumpulkan orang-orang ini. Dan bilang, oh, mungkin Miller salah waktu itu. Mari kita coba kembali gali firman Tuhan. Dan kita lihat mana yang benar. Dan beberapa ajaran Ellen G. White juga ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Oh, kali ini mereka katakan bahwa Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, tapi datang ke tingkatan langit lainnya. Untuk menghapuskan dosa manusia. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak cukup untuk menghapus dosa dunia. Tidak cukup. Tuhan Yesus perlu bekerja lagi di tingkatan sorga lainnya untuk menghapus dosa kita. Ini kembali nubuatan. Dan dia mengklaim bahwa ini adalah penglihatan yang dia dapatkan daripada Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membawa kita kepada Allah yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Walaupun mujizatnya terjadi. Sebab Tuhan Allahmu mencoba untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan mengizinkan orang-orang seperti ini bisa muncul. Bahkan punya kekuatan yang luar biasa untuk menguji iman kita. Orang Kristen juga harus hati-hati. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan lagi? Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Hanya Alkitab. Hanya suara Tuhan yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul dalam Alkitab. Itulah yang menjadi pedoman kita. Dan apa yang dilakukan di ayat kelima? Apakah kita merasa, oh nggak apa-apa lah, mungkin dia salah, mari kita perbaiki kesalahannya. Ini nubuatan. Ini nubuatan. Jadi kalau bersifat nubuatan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ayat kelima. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Kalau kita bukan bangsa, sebuah bangsa seperti Israel. Kalau sebuah bangsa seperti Israel, mereka boleh menghukum mati. Karena mereka hukum negaranya berhubungan dengan hukum keagamaannya.
Nah, kita hidup di Indonesia, kita tidak bisa menjadi atau main hakim sendiri. Tapi ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan membenci para nabi palsu. Dan Tuhan bahkan mengatakan dia harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan kita mungkin bilang itu adalah nabi palsu, orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba muncul dan mengajarkan kita ajaran yang lain. Tapi bahkan orang yang dekat dengan kita, dikatakan di sini ayat 6, Ulangan 13 ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, hanya karena dia saudaramu, hanya karena dia sahabatmu. Dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kita tidak bisa bilang, oh Miller melakukan kesalahan, it's okay, tidak masalah. Ellen G. White juga dalam pengajarannya banyak, ini bersifat nubuatan karena dia berbicara, dia melihat sesuatu, termasuk nanti hukum Sabat. Katanya dia melihat bahwa Tuhan begitu membuat hari Sabtu menjadi hari yang begitu luar biasa. Dan nanti mereka akan menafsirkan satu ayat dalam firman Tuhan dengan begitu brutalnya. Hanya untuk mendukung bahwa mereka harus, atau orang Kristen harus beribadah pada hari Sabtu. Dan apa yang dikatakan? Jangan mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Kalau kita pun merasa dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, kita sendiri yang harus menyatakan bahwa dia sesat dan salah. Masalah besar kalau kita memandang bahwa kesalahan Miller hanya sebuah kesalahan biasa. Ini bukan masalah biasa, apalagi soal kedatangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kan, akan banyak orang akan mengatakan, di sana ada Yesus, di sana ada Yesus. Nabi palsu. Seventh-day Adventist. Itulah sejarahnya. Sehingga muncul Seventh-day Adventist karena setelah Ellen G. White mengumpulkan mereka kembali, dan dia juga menekankan ajaran ini. Sebenarnya ajaran tentang hukum Sabat adalah hari Sabtu di kalangan orang Kristen bukan baru. Bukan baru oleh Ellen G. White. Ada satu orang namanya, saya lupa nama depannya, akhirnya kalau nggak salah BATE. Dia adalah pelopor dari ajaran Sabat adalah hari Sabtu, bahkan bagi orang Kristen. Jadi dia beserta dengan suaminya, White adalah nama suaminya. Dia bukan Ellen G. White pada awalnya sebelum dia menikah. Dia disebut oleh Ellen G. White setelah dia menikah dengan suaminya, yang nama belakang suaminya adalah White. Dan setelah dia mempelajari ajaran orang itu bahwa hari Sabtu harusnya adalah hari Sabat, dia juga ajarkan kepada Seventh-day Adventist bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Apa dasarnya? Kita coba lihat. Di sini saya ambil dari adventist.org. Oke, bisa kita pergi ke website ini, www.adventist.org, ini dalam bahasa Inggris. When discussing the Sabbath, the Bible never assigns any other day to this title. Ketika kita berbicara tentang hari Sabat, Alkitab tidak pernah menunjukkan hari lain sebagai hari Sabat. Kita akan lihat nanti apakah benar klaim ini. Nowhere in the Bible does it say the Sabbath day was changed. Tidak ada di dalam Alkitab bahwa hari Sabat itu sudah berubah. Oke, kita dengarkan saja dulu apa kata mereka. Di sini dikatakan, keeping the Sabbath
is the fourth commandment found in God's eternal moral law. Ini adalah hukum keempat dalam hukum moral yang kekal daripada Tuhan. Hukum keempat, this change of the Sabbath was foretold in the Bible by the prophet Daniel. Dia katakan kalau ada perubahan hari, sebenarnya itu dinubuatkan oleh Daniel. Dan nubuatan Daniel ini terdapat dalam Daniel 7 ayat 25. Mari kita lihat. Daniel 7 ayat 25. Daniel berkata bahwa suatu hari nanti manusia akan mengubah hari Sabat. Oke. 7 ayat 25. Apa yang dikatakan di sini? Dikatakan sini, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Apa yang terjadi dalam Daniel pasal 7? Ini adalah sebuah nubuatan bukan akan zaman kita ini. Ini adalah nubuatan tentang munculnya antikristus. Dan yang melakukan ini adalah antikristus, bukan antikristus yang terdapat dalam surat Yohanes, yaitu nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, tetapi antikristus yang huruf A-nya huruf besar, artinya satu pribadi yang akan muncul menguasai seluruh dunia di akhir zaman. Yang kita sebut sebagai masa kesengsaraan besar. 7 tahun masa kesengsaraan besar. Itu Daniel pasal 7. Dan orang Advent mengambil ayat ini keluar dari konteksnya untuk mengatakan itulah yang terjadi sekarang. Orang Kristen yang mengubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu adalah antikristus. Dalam sebuah video tentang ada seorang pendeta Advent yang diwawancarai oleh seorang yang pro Advent. Dan ketika pendeta ini diwawancarai dan ditanya kepada dia, kenapa banyak orang Injili mengatakan bahwa Advent itu bukan Kristen, tapi bidat, cult dalam bahasa Inggris. Bidat. Kalau bidat berarti pengikut manusia, bukan pengikut Tuhan. Secara harfiah seperti itu. Lalu dia berkata, tidak. Advent diterima di berbagai negara, di banyak negara. Dan ajaran kita tidak berbeda dengan ajaran gereja-gereja Protestan. Dan kita mengasihi gereja Protestan. Well, mereka mengasihi gereja Protestan dengan mereka mengatakan bahwa kita mengubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke Senin, dan itu sama dengan Daniel 7 ayat 25, dia sedang mengatakan bahwa kita ini antikristus. Bayangkan. Secara tidak langsung. Atau mungkin secara langsung. Tapi apakah benar kita mengubah, atau kita yang mengubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu? Dan apakah benar pengutipan mereka Daniel 7 ayat 25 sebagai nubuatan pada masa ini? Ini adalah sesuatu yang, makanya saya katakan tadi, menggunakan Alkitab, ayat firman Tuhan secara brutal, hanya untuk mendukung apa yang mereka anggap benar. Mereka mencari mungkin dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, di mana ada nubuatan tentang ada orang-orang yang akan mengubah harinya hari Sabat. Mereka tidak temukan sama sekali, sehingga mereka muncul Daniel 7 ayat 25. Mengambil satu ayat ini keluar dari konteksnya dan mengatakan, oh ini adalah nubuatan yang tergenapi. Padahal belum tergenapi, karena antikristus belum datang. Dan yang mengubah ini adalah antikristus. Sedangkan nanti yang kita lihat, yang mengubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu bukan antikristus, justru para rasul. Orang-orang ini menganggap diri mereka mungkin lebih hebat dari para rasul. Jadi mereka yang paling benar, para rasul salah. Jadi lebih baik percaya kepada para rasul. Jadi sini mereka klaim lagi. The change of the Sabbath as the day of worship from Saturday to Sunday happened in the year 321 AD.
Artinya apa? Bahwa perubahan dari hari Sabtu ke hari Minggu terjadi di tahun 321 Masehi. 321 Masehi, di mana para rasul pada tahun 321 Masehi sudah mati semua. Oke, sudah mati semua. Jadi mereka mengklaim bukan dari para rasul. The Roman Emperor Constantine issued a decree that all Christians were to begin observing Sunday as a day of rest. Artinya yang membuat orang Kristen beristirahat pada hari Minggu bukan Alkitab, bukan para rasul, tapi di tahun 321 Masehi oleh siapa? Oleh rajanya kerajaan Roma, yaitu Konstantin. Nah, kalau kita melihat kata-kata seperti ini, kalau kita adalah orang yang awam, kita mungkin bilang, oh benar. Tetapi salah kalau kita mempelajari sejarah. Karena apa yang terjadi dalam sejarah? Kenapa tahun 321? Kenapa bukan sebelumnya baru ditetapkan oleh negara? Karena sejarah menunjukkan kepada kita setelah tahun 300-an barulah agama Kristen diakui. Itulah kenapa dimulai tahun 321 oleh Konstantin sebagai satu hari yang secara ofisial oleh negara diakui sebagai tanggal merah. Itu maksudnya. Itu maksud sejarah ini. Bahwa barulah di tahun 300-an Konstantin menjadikan hari Minggu sebagai tanggal merah. Hari istirahat bagi orang Kristen. Tapi bukan berarti sebelumnya orang Kristen tidak beristirahat pada hari Minggu. Karena pada masa tersebut adalah masa penganiayaan. Tidak ada tanggal merah untuk orang Kristen. Tapi bukan berarti mereka tidak berkumpul pada hari Minggu dan beribadah pada hari Minggu. Dan kita jelas-jelas membaca di dalam Alkitab nanti bahwa hari Minggu adalah hari di mana orang Kristen beribadah. Memang di Perjanjian Lama pada hari Sabtu, kita tadi sudah baca Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7, hari Sabtu. Tapi bukan kita yang mengubah, bukan Konstantin yang mengubah. Seperti klaimnya Adventist bahwa itu adalah pekerjaan dari Konstantin. Bukan. Tapi kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Apa yang dikatakan di sini? Pada hari ke-7. Iya. Atau Alkitab saya yang berbeda? Hah? Pertama di situ ya. Kok Alkitab saya ini Alkitab Advent? Hari pertama ya. Dalam Alkitab juga saya sama. Kita mau pakai Alkitab apapun dalam bahasa apapun tetap hari pertama. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Apa pembicaraan yang sampai tengah malam di sini? Dia berkhotbah sampai tengah malam. Kira-kira saya khotbah berapa lama? 45 menit? 50? Pernah sampai 1 jam ya? Capek? Sampai tengah malam. Rasul Paulus berkhotbah sampai tengah malam. Saya tidak berani. Karena saya tidak memiliki talenta seperti Rasul Paulus yang mungkin kalau dia berkhotbah sampai tengah malam saya rasa nggak ada yang ngantuk. Ada satu orang yang ngantuk, mati. Kita membaca lanjutannya kan, ada anak muda yang jatuh, mati. Tapi dibangkitkan oleh dia. Saya takut. Kalau nanti ada yang tiba-tiba jatuh mati, aku nggak bisa bangkitkan loh. Jadi bertahan 45 menit, boleh lah ya, nggak sampai ngantuk tertidur kan? Tapi fokus, poinnya adalah pada hari
Pertama, pada hari pertama mereka mengadakan perjamuan kudus. Bukan hari Sabtu. Perjamuan kudus itu di luar ibadah atau di dalam ibadah? Di dalam hari Sabat atau di luar hari Sabat orang Kristen? Di dalam hari Sabat orang Kristen. Di dalam hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Disitulah dilakukan perjamuan kudus. Dan disitulah dilakukan khotbah, pengajaran akan firman Tuhan. Oh, gereja Advent mengakui pada hari Sabat, apa yang harus dilakukan? Kalau kita membaca di adventist.org tadi, kita akan melihat di bagian paling akhir dikatakan bahwa kalau ketika kita beribadah kepada Tuhan atau pada hari Sabat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkumpul di rumah Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah hari kita memfokuskan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu satu dengan lainnya, berbicara satu dengan lainnya, menguatkan satu dengan lainnya dalam Tuhan. Itu adalah hari Sabat, itu yang dilakukan pada hari Sabat. Dan orang Kristen yang dipimpin oleh para rasul, kapan mereka melakukannya? Hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu. Apakah dimulai dari tahun 321? Rasul Paulus masih hidup. Kalau Rasul Paulus masih hidup, bahkan ini sebelum tahun 100 Masehi. Ini tahun 80-an. 70 ke 80-an Masehi. Bukan tahun 321 Masehi. Dan kalau ini merupakan sesuatu hal yang salah, lihat tentang hukum sunat. Ketika itu menjadi sesuatu hal yang salah, apa yang dilakukan? Diadakan satu pertemuan di Yerusalem hanya untuk memutuskan orang Yunani perlu disunat atau tidak disunat. Kenapa hal yang begitu penting, yang Tuhan langsung perintahkan, bahkan sebelum hukum Taurat ada harus hari Sabat bagi umat Tuhan. Kenapa ketika mereka berkumpul pada hari pertama, para rasul oke dengan itu? Rasul Petrus tidak datang dan mengatakan, Paulus, kenapa kamu membawa mereka berkumpul pada hari Minggu? Kenapa bukan pada hari Sabtu? Justru kita melihat dalam surat Rasul Petrus, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus mengenai Paulus. Dia katakan, dengarkan ajarannya. Saya lebih percaya kepada Rasul Paulus daripada Ellen G. White. Yang pengajarannya beberapa bertentangan akan firman Tuhan. Salah satu ajaran Ellen G. White atau Adventist yang sangat-sangat kita bisa mau bilang keliru dan sesat adalah adanya ajaran, kalau kita pernah mendengar tentang unconscious soul atau jiwa manusia ketika mati itu unconscious, artinya tidak lagi hidup. Sangat bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa jiwa manusia yang sudah mati itu sangat hidup dan bisa merasakan banyak hal. Contohnya orang kaya dan Lazarus mati. Orang kaya di neraka, orang Lazarus di sorga. Apakah orang kaya di neraka jiwanya tidak merasakan panasnya? Merasakan. Dia betul-betul hidup, bahkan dia berbicara. Dia bahkan meminta supaya diberikan air karena dia merasakan panasnya. Wahyu 1 ayat 10. Disinilah kita mengerti bahwa hari pertama itu disebut kemudian menjadi hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 10. Sini dikatakan apa? Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Wah, makanya sekarang kita sebut hari Minggu sebagai hari Tuhan. Makanya ada lagu sekolah Minggu. Hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Dan sampai bahkan ke gereja seperti 1 Korintus. Gereja Korintus, 1 Korintus 16 ayat 2. Ini adalah satu hal yang sangat jelas perintahnya. Katanya tadi tidak pernah diubah kan dari Sabtu ke hari Minggu kan? 1 Korintus 16 ayat 2. Dikatakan di sini apa? Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing
sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Kenapa pengumpulan diadakan pada waktu hari pertama? Karena disitulah mereka berkumpul untuk beribadah. Ini adalah pengumpulan untuk menolong jemaat lain. Persembahan. Jadi bukan hari Sabtu. Hari pertama. Kenapa di tiap-tiap rumah di sini bukan di rumah masing-masing ya? Karena mereka berkumpul di rumah-rumah. Enggak ada gedung gereja zaman dulu. Zaman dulu mereka berkumpul di rumah-rumah. Makanya di sini di tiap-tiap rumah katanya. Bukan di rumah masing-masing pribadi lepas pribadi, bukan. Ketika mereka berkumpul di satu rumah, disitulah mereka akan mengadakan pengumpulan persembahan. Pada hari pertama, bukan hari ketujuh. Jadi pengubahan ini mungkin tidak terjadi secara gimana kata per kata. Mulai hari ini, hari Sabat diganti dari hari Sabtu ke hari Minggu, tidak. Tapi diadakan secara bisa dikatakan flow atau secara tidak langsung, perlahan-lahan berubah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dan hari Minggu betul-betul adalah hari yang sangat-sangat khusus. Khususnya bagi kita orang Kristen. Kenapa? Saya kutip dari buku yang saya pakai untuk pengajaran dalam hal ini, yaitu Sistematik Teologi yang pernah saya tunjukkan. Theology for Every Christian yang ditulis oleh almarhum Pendeta Timothy dan Dr. Hu. Dikatakan di sini, today we keep the Sabbath on Sunday, the Lord's Day. Hari ini kita menjaga hari Sabat pada hari Minggu. The Lord's Day, harinya Tuhan. Tadi sudah kita baca, Revelation itu Wahyu 1 ayat 10. Acts itu Kisah Para Rasul 20 ayat 7. 1 Korintus 16 ayat 2. Commemorating Christ resurrection. Untuk mengingat, untuk merayakan kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Tuhan katakan Sabat adalah satu hari yang dikhususkan. Dan kalau kita orang Kristen mau mengkhususkan satu hari, di antara hari Minggu sampai hari Sabtu, saya percaya bagi kita yang paling kita suka untuk khususkan adalah hari Minggu. Kenapa? Karena itu sangat-sangat penting. Karena di hari itulah Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan secara tidak langsung Tuhan Yesus sendiri, saya percaya mengajarkan bahwa kita harus beribadah pada hari Minggu. Kenapa? Karena dia menetapkan perjamuan kudus sebagai salah satu aspek yang harus kita lakukan pada saat kita berkumpul bersama-sama. Dan perjamuan kudus akan menjadi lebih bisa kita rayakan lagi ketika kita melakukannya pada hari Minggu. Karena perjamuan kudus menunjukkan bagaimana Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Mengingat akan Kristus. Hari Minggu adalah hari yang sangat tepat untuk mengingat akan Kristus. Dan itu yang juga diajarkan oleh para rasul kepada kita. On this day we gather for worship, fellowship, Bible study, and evangelism. Pada hari inilah kita berkumpul untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk belajar kitab dan menginjil. Jadi hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Apakah dosa untuk beribadah pada hari Minggu? Tidak dosa. Apakah dosa beribadah pada hari Sabtu? Nah, dosa tidak beribadah pada hari Sabtu. Ari. Geleng artinya enggak dosa atau enggak tahu? Enggak dosa ya? Kenapa enggak dosa? Bagi mereka itu adalah hari yang terbaik.
Chelsea, setuju dengan Ari? Setuju. Ibu Tanggang, berdosa enggak beribadah pada hari Sabtu? Hah? Berdosa? Menurut Ibu berdosa? Ada yang di Zoom yang mau jawab, berdosa tidak beribadah pada hari Sabtu? Ada orang Advent di Zoom. Yosafat Yeo bilang tidak. Nada bilang tidak. Gary bilang enggak. Wah, satu suara ini kayaknya di Zoom ini. Kalian sudah komunikasi sebelumnya ya? Enggak ya? Tidak. Kalau pemahamannya benar. Oke, kalau pemahamannya salah, ya dosa. Salah. Kalau tadi beribadah pada hari Sabtu karena hari Minggu itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, well, mungkin ibadahnya sendiri tidak, tapi pemahamannya salah. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Ajaran Alkitab mengatakan kepada kita bahkan para rasul beribadah pada hari Minggu. Apalagi sampai menggunakan kitab Daniel tadi, itu sesuatu hal yang lebih salah lagi. Nubuatan palsu. Oke. Karena ada orang Kristen di negara lain yang beribadah hari Jumat. Saya mendengar ada orang Kristen di daerah Muslim atau negara yang mayoritas Muslim yang sangat ketat, mereka tidak diizinkan beribadah pada hari Minggu. Hari Minggu tidak ada tanggal merah. Hari Jumat tanggal merah. Jadi mereka beribadah pada hari Jumat. Oke. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa terlalu dogmatik kembali untuk mengatakan bahwa mereka berdosa, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan hari Jumat itu pun bukan berarti mereka bebas untuk beribadah sebenarnya. Tapi setidaknya ada mereka waktu di mana mereka kosong dan mereka bisa ambil waktu itu untuk beribadah. Jadi itu yang terjadi. Saya rasa oke, kalau pemahamannya benar. Oke, dan kalau kita sudah tahu hari apa, lalu bagaimana caranya menguduskannya? Kan tadi ingatlah akan hari Sabat dan untuk menguduskannya. Kita ingat, oh ada hari Sabat. Kita ingat sekarang hari Minggu adalah hari Sabat. Tapi jangan lupa, kuduskan. Kembali, kata kudus artinya memisahkan, menjadikan khusus. Lalu bagaimana? Tidak dengan cara orang Farisi. Kalau kita membaca Markus pasal 2, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tidak seperti ekstrim seperti orang Farisi. Markus pasal 2. Ayat 23 dan 24. Di sini dikatakan, pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Siapa yang tidak perbolehkan? Orang Farisi, bukan Tuhan. Tidak boleh ekstrim seperti orang Farisi. Apa ekstrim orang Farisi? Nah, dalam sebuah kitab mereka, Alkitab mereka bukan hanya perjanjian lama yang kita kenal, yaitu Kejadian sampai Wahyu, tapi mereka juga menambahkan yang disebut Talmud, Mishnah, dan saya ambil dari Mishnah. Ini bukan semua, saya ambil aja beberapa dari aturan Sabat mereka, nomor 7 poin kedua. Apa aja yang tidak diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat? Apa yang tidak boleh? Tidak boleh menanam, tidak boleh menuai, tidak boleh membersihkan tuayan. Nah, membersihkan tuayan ini seperti yang dilakukan oleh para rasul.
Yaitu mereka mengambil gandum, kemudian mereka memelintirnya di tangan mereka. Untuk apa? Untuk memisahkan gandum dari kulitnya. Ini tidak boleh. Dan ini bukan masalah kita pergi untuk menjual. Ini bukan produksi untuk kita pergi menjual dan menghasilkan uang. Bukan. Ini untuk mereka yang seperti Rasul Paulus ini, bahkan yang dalam perjalanan yang jauh, dalam keadaan mereka lapar dan mereka melihat ada gandum di situ, itu pun tidak boleh dimakan. Kamu lebih baik mati kelaparan daripada makan itu gandum. Itu maksudnya. Nggak boleh menanam, nggak boleh menuai, nggak boleh membersihkan tuai. Nggak boleh membakar roti. Kalau kamu lupa bakar roti pada hari Sabtu, pada hari Jumat, karena ini masih Tuhan Yesus belum mati dan sekali salib, masih hari Sabtu, Sabatnya. Kalau kamu lupa bakar roti hari Jumat, kamu boleh mati kelaparan pada hari Sabtu. Daripada kamu bakar roti. Nggak boleh menggarami. Taruh garam di makanan. Tak boleh. Jadi kalau udah ada makanan, pastikan hari sebelumnya sudah dikasih garam. Kalau enggak, makan tanpa garam hari itu. Menggarami tak boleh. Menulis 2 huruf. 1 huruf mungkin boleh. 2 huruf tak boleh, apalagi lebih. Menghapus untuk menulis 2 huruf. Ketat sekali. Sangat tidak masuk akal. Membuat dan memadamkan api. Makanya tidak boleh memasak. Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ini masih soal makanan. Ada lagi soal mereka, bagaimana kalau misalnya tamu datang. Siapa yang membuka pintu, siapa yang boleh membuka pintu. Siapa yang boleh membuka jendela. Bagaimana hukum kalau misalnya jendela sudah terbuka. Ada barang yang mau diberikan kepada kita. Siapa yang boleh mengulurkan tangan keluar, atau siapa yang boleh mengulurkan tangan ke dalam. Beban. Makanya Tuhan Yesus katakan ini beban. Hukum Sabat bukan beban bagi manusia. Ada sesuatu yang harus kita nikmati. Makanya Tuhan menjawab mereka. Kalau kita melihat Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan logika. Dia tahu apa yang kita perlu. Dia tidak menjadikan hari Sabat menjadi hari yang menyusahkan kita. Makanya sampai dia mengatakan, dia menyatakan kesalahan orang Farisi dengan mengambil contoh dari Raja Daud. Kita lihat Markus 2 ayat 25 sampai 28 tadi, kita lanjutkan. Dikatakan di sini, kemudian ketika Yesus, saya salah baca. Oke. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Kita membaca itu dalam 1 Samuel 21. Kita tidak perlu ke sana. Kita pergi ke Imamat 24 ayat 9. Apa perintah Tuhan? Imamat Perjanjian Lama, Imamat 24 ayat 9. Apa kata Tuhan mengenai roti ini? Dikatakan di sana, Imamat 24 ayat 9, roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya. Dan Abiatar adalah keturunan daripada Harun. Dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi roti ini bukan hanya harus dimakan oleh keturunan Harun sebagai imam besar, tetapi juga harus dimakan di tempat maha kudus, di tempat kudus. Bukan tempat maha kudus, tempat kudus. Yang orang biasa seperti Daud dan orang-orangnya apalagi, yang dalam tanda kutip secara jasmani tidak kudus, dan bukan makan di tempat yang kudus, tak boleh makan. Tapi ketika mereka kelaparan dan butuh makan, Tuhan adalah Allah yang maha pengasih. Dia tidak menjadikan sebuah ajaran yang general seperti itu menjadi sebuah ajaran yang membunuh. Tuhan mau kita hidup. Bukan berarti kompromi. Tapi ada belas kasihan Tuhan.
Dan itu yang terjadi dengan para rasul di sini. Mereka baru saja dari perjalanan dan mereka dalam kelaparan. Mereka tidak ada persiapan untuk masak sebelum hari itu kan. Mereka belum memasak karena mereka dalam perjalanan. Dan perjalanan mereka adalah untuk membawa jiwa untuk selamat. Lalu kenapa mereka tidak boleh makan? Lebih baik mereka mati kelaparan. Ya itu maksud Tuhan di sini. Maksud Tuhan adalah ketika kita menjaga hukum Sabat kudus, jangan jadikan itu sebuah hal yang membuat kita menderita. Makanya dikatakan Tuhan Yesus di ayat 27 kan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diberikan untuk kita. Hari Sabat diberikan untuk kita pakai, untuk kita nikmati, untuk kita supaya kita beristirahat. Bukan kita diciptakan untuk hari Sabat, bukan kita menjadi budaknya hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan dari atas hari Sabat. Anak manusia siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan boleh, boleh. Kalau Tuhan Yesus katakan tidak boleh, tidak boleh. Itulah prinsip menjaga kekudusan. Dalam buku Theology for Every Christian, Pendeta Timothy Thomas mengatakan the Sabbath was instituted not as a burden but as a benefit to man. Hari Sabat diberikan, ditetapkan bukan untuk menjadi beban, tapi untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Thus, any legalistic application of the Sabbath law contradicts its God-given role for man. Jadi setiap hal atau aplikasi atau penetapan yang legalistik dari hukum Sabat itu bertentangan dengan apa yang Tuhan berikan sebagai peran yang wajar untuk hari Sabat. Kita lihat Lukas 11 ayat 46. Lukas 11 ayat 46. Dikatakan di sini, tapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Beban-beban yang tidak terpikul. Bagaimana mungkin orang bisa hidup bahkan di hari Sabat tidak boleh menuliskan 2 huruf? Beban-beban yang tidak terpikul. Bahkan tidak boleh menggarami makanan. Beban-beban yang tak terpikul. Bahkan boleh mati kelaparan. Yang penting tidak memetik gandum. Beban-beban yang tidak terpikul. Jadi kita tidak boleh seperti ini. Nah, kalau kita membaca Katekismus Besar Westminster 116 sampai 119, saya sepertinya lupa melihat ini, mengutip ini di sini. Biar saya cari ke internet. Katekismus Besar Westminster. Ini saya ambil dari sabda.org, ini mereka terjemahkan. Kalau kita membaca di pertanyaan 116. Pertanyaan 116. Oke, di sini dikatakan, apa yang dituntut dalam hukum yang keempat? Kita lihat ya, Westminster ini seperti orang Farisi atau tidak? Oke, kita memang subscribe kepada Westminster, baik itu pengakuan imannya, katekismus besar dan katekismus kecil. Tapi kembali, Alkitab adalah hal yang harus menjadi otoritas tertinggi. Jadi apa yang mereka katakan, mari kita perhatikan. Hukum yang keempat menuntut agar semua orang menguduskan dan membaktikan kepada Allah waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkannya dalam firman-Nya, khususnya 1 hari penuh setiap 7 hari. Dari permulaan dunia hingga kebangkitan Kristus, hari itu ialah hari ke-7. Sesudah hari pertama tiap-tiap minggu,
Begitu pula untuk seterusnya sampai akhir dunia. Hari itulah hari Sabat Kristen yang dalam Perjanjian Baru disebut hari Tuhan. Ya, mereka mengutip begitu banyak ayat di sini yang tadi sebagian sudah kita lihat. Perjanjian Lama hari Sabtu, Perjanjian Baru hari Minggu. Itu maksudnya. Semua orang menguduskan dan membaktikan kepada Allah waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkannya dalam firman-Nya. Mengkhususkan dan menguduskan dan membaktikan kepada Allah satu waktu tertentu, yaitu hari Sabat bagi orang Kristen zaman sekarang adalah hari Minggu. Pertanyaan 117, dengan cara apa hari Sabat atau hari Tuhan dikuduskan? Dengan cara apa? Hari Sabat atau hari Tuhan harus dikuduskan dengan istirahat kudus sepanjang hari itu. Istirahat yang kudus loh. Bukan istirahat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Apalagi dosa. Banyak orang beristirahat kan. Kalau kita istirahat, tentunya hari Senin kita bekerja kan. Ada waktu, saya dengar kalau di PT berapa jam istirahat? 2 jam ya? 1 jam. Ada waktu istirahat 1 jam. Apa yang kita lakukan? Makan. Makan bisa disebut istirahat kudus. Bisa lah ya. Karena kita bisa makan di dalam Tuhan kan. Kita berdoa, memenuhi kebutuhan kita. Tapi ada orang ya mendengarkan musik. Musik apa yang kamu dengarkan? Menonton film. Film apa yang kamu tonton? Yang kudus atau yang berdosa? Walaupun istirahat, makanya ditekankan ini adalah istirahat yang kudus. Kalaupun kamu harus mendengarkan musik, kalaupun kamu menonton sebuah film, pastikan tidak di dalam dosa. Tidak dalam kedagingan. Bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Istirahat yang kudus. Baik dari perbuatan yang pada waktu apapun berdosa, maupun dari kegiatan dan hiburan duniawi yang diizinkan pada hari-hari lainnya. Jadi ini hari yang khusus. Bukan hari yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Seharusnya kita dengan segala senang hati melewatkan seluruh waktu itu, kecuali sebanyak yang harus dipakai untuk tugas-tugas yang mutlak perlu atau karya-karya belas kasih. Kan Tuhan katakan tadi, hari Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ada tugas-tugas yang mutlak atau karya-karya yang perlu. Makanya kita tidak mengatakan kepada para dokter, hari Sabat kamu beribadah kepada Tuhan. Kalau ada yang memanggil kamu untuk dioperasi, bilang, ini hari Sabat aku harus beribadah. Mau pergi operasi dia, karena itu menyelamatkan nyawa. Sesuatu yang dilakukan untuk belas kasihan. Makanya seperti para murid yang sedang dalam perjalanan, dan mereka lapar, silakan makan. Kalau tidak ada makanan, silakan ambil makananmu. Kalau belum digarami, silakan garami. Karena itu perlu. Makanya kita pada hari kudus, pada hari Sabat tidak melarang orang untuk memasak. Karena itu perlu. Tapi jangan habiskan waktu untuk menambah-nambah sesuatu pekerjaan. Sehingga itu bukan lagi menjadi hari yang kudus. Sama seperti hari biasa. Itu maksudnya. Dengan, di sini dikatakan, dengan beribadah kepada Allah. Pertama beribadah kepada Allah. Baik dalam lingkungan umum, yaitu gereja, maupun dalam lingkungan pribadi. Kita beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Ketika pulang kita ke rumah, beribadah di rumah, baca Alkitabmu, berdoa. Kalau kamu mau tidur, silakan tidur, istirahat yang kudus. Tapi bukan waktu di mana kita bisa pergi jalan-jalan, berfoya-foya. Itulah waktu beribadah, baik di tempat umum maupun di tempat pribadi. Nah, untuk tujuan itu, kita wajib mempersiapkan hari kita dan mengatur urusan duniawi kita menurut jadwal yang tertentu. Dengan perencanaan dan kerajinan. Serta dengan menghindari kerja keras yang keterlaluan, sehingga kita lebih bebas dan segar untuk menunaikan tugas-tugas kewajiban hari itu. Jadi karena kita memandang hari Minggu adalah hari yang khusus,
Maka kita harus rajin di hari Senin sampai Sabtu. Pastikan semua pekerjaan kita selesai dengan baik. Sehingga tidak ada yang harus kita lakukan lagi di hari Minggu. Karena ini adalah hari yang khusus. Well, ini prinsip kembali. Bukan dogma. Tapi inilah prinsip yang harus kita jaga. Kalau dogma tadi diajarkan kepada kita, kalau kita kerja di PT, kalau kita begini-begini, ada detail-detail tertentu. Ini tidak. Ini prinsip. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalaupun pada hari Sabat, contohnya pada hari Sabat, kita harus memasak. Kita harus pastikan, kita memasak bukan seperti hari-hari sebelumnya. Di mana kita memasak hanya sekedar untuk makan, hanya sekedar untuk membuat resep yang baru, menciptakan resep yang baru segala macam. Ini adalah hari khusus. Lakukan seperlunya. Karena kita mau fokuskan diri kepada hal-hal yang rohani daripada hal yang jasmani. Tapi bukan berarti hal yang jasmani tidak boleh sama sekali. Boleh. Tapi bukan itu fokus. Itu maksud. Oke. Dan nomor 119. Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang keempat? Dosa yang dilarang dalam hukum yang keempat ialah segala jenis kelalaian terhadap tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut. Ya, kelalaian. Oke. Kalau kita melayani, khususnya apalagi pada hari Sabat, pastikan kita melayani dengan benar, dengan layak. Jangan lalai. Semua cara menunaikannya dengan sembrono, lalai, dan tidak berhasil guna, atau berhasil guna di sini bermanfaat, serta perasaan jemu terhadapnya. Merasa bosan pergi ke gereja, merasa bosan beribadah, merasa bosan melayani, itu dosa. Semua cara melanggar kekudusan hari itu dengan menganggur. Menganggur di sini dalam artian berkepala kosong. Tidak tahu mau ngapain. Kalau kita tidak bekerja kan, kita kerja Senin sampai Sabtu. Hari Minggu jangan juga blank. Lakukan sesuatu yang berguna. Dan fokus kepada yang berguna secara rohani. Maka fokus dalam baca Alkitab, berdoa, menginjili. Mungkin hari itu adalah hari yang baik untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, keluarga, saudara, teman. Dan dengan melakukan apa yang dengan sendirinya merupakan dosa, yang jelas-jelas dosa, tentu tidak boleh. Dan oleh segala jenis pekerjaan, perkataan, dan pikiran yang tidak perlu berhubung dengan kegiatan dan hiburan kita yang duniawi. Makanya tadi dibilang apa? Jangan lakukan segala acaramu. Jangan berbicara omong kosong. Dalam Yesaya tadi kan? Artinya jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Oke? Jadi setidaknya itu yang dikatakan di sini, dan kita melihat bahwa ini bukan dogma, ini bukan detail-detail yang membuat kita terbeban. Ini sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan sukacita. Dan mungkin kita bisa berikan dalam 3 poin seperti ini. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Pertama, put God first. Worship is the mother of all virtues. Ini perkataan dari Reverend Pendeta Timothy Toe. Tempatkan Allah pertama. Ibadah adalah induk dari segala hal yang baik. Ibadah adalah induk dari segala hal yang baik. Pada hari kudus Tuhan beribadah. Kalau beribadah saja kita tidak, apalagi mau berbicara menguduskannya 24 jam. Makanya kalau ada orang Kristen di luar sana mengaku Kristen, oh aku orang Kristen. Tapi jangan tanya, jangan pikir aku bukan orang Kristen karena aku tidak beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Kamu bukan orang Kristen. Jangan bilang jangan tanya. Fakta bahwa kamu tidak beribadah pada hari Minggu menunjukkan kamu bukan orang Kristen. Karena kalau kamu orang Kristen,
Kamu akan menempatkan Tuhan pertama. Dan kalau kamu menempatkan Tuhan pertama, pasti kamu datang beribadah. Kadang-kadang alasan yang tidak beribadah adalah alasan-alasan yang tidak lagi masuk akal untuk kita berani mengatakan kita orang Kristen. Terlambat. Bangunlah. Kita sudah sangat baik. Ibadah kita setiap hari Minggu jam berapa? Jam 10. Masih ada yang terlambat bangun. Saya tidak habis pikir. Kalau pergi kerja, jam 6 pun bangun. Jam 5 pun bangun. Apalagi kalau dibilang pergi jalan-jalan kemana, jam 4 subuh pun bisa bangun. Ini jam 10 pagi untuk ibadah, tidak ada yang bangun. Atau tidak bisa bangun. Wah, amazing. Iya, saya begitu greget mendengar kalau kita berkata kita orang Kristen tapi jam 10 pagi pun tak bisa bangun untuk beribadah. Gak habis pikir lagi bagaimana beraninya kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini anakmu. Ketika kita dapat masalah, Tuhan tolong aku. Jam 10 pagi saja kita belum bangun hanya untuk beribadah. Ngeri. Kita jangan menjadi orang Kristen yang seperti ini. Yang kedua, the Sabbath is made for the benefit of man. Hari Sabat diberikan untuk kita, bermanfaat untuk kita. Allowed on the Sabbath are the works of necessity, of mercy, of service to God. Jadi hal yang diizinkan dilakukan pada hari Sabat adalah hal-hal yang perlu, necessity. Hal-hal yang of mercy, yang di dalamnya terdapat belas kasihan, dan of service juga, pelayanan kepada Allah. Makan perlu, silakan makan. Tidur perlu, silakan tidur. Tapi kembali ingat, beribadah dulu. Kemudian of mercy. Kalau kita adalah orang yang bekerja dalam sosial, contohnya polisi, tentara, dokter, perawat, bidan, ada hal untuk belas kasihan, untuk melindungi orang, untuk menyelamatkan nyawa orang lain, kerjakan, lakukan. Tapi bukan bilang, oh aku dokter, kemudian aku membuka praktik pada hari Minggu. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Bukan sesuatu yang urgency. Bukan lagi untuk menaruh belas kasihan kepada orang lain, tapi karena uang. Nah, itu sudah beda. Makanya kita tidak melarang kalau misalnya pada hari Minggu atau hari-hari tertentu seperti Natal, Tahun Baru, ada polisi-polisi yang harus berjaga kan, walaupun mereka orang Kristen. Dan mereka tidak beribadah. Tugas mereka melindungi orang lain. Membuat bahkan jemaat bisa beribadah dengan nyaman dan tentram, aman, merasa aman. Sesuatu hal yang baik. Of mercy. Itulah ibadah mereka kepada Tuhan juga. Pelayanan mereka kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Christian freedom and non-judgmentalism. Dua hal ini harus dipakai dengan benar. Christian freedom artinya kebebasan manusia, dan non-judgmentalism artinya tidak terlalu menghakimi. Tapi kembali harus dipakai dengan benar. Kalau kita berbicara tentang kebebasan orang Kristen dan tidak menghakimi, ini kembali dalam koridor, dalam batasan Alkitab. Bukan berarti kompromi. Okay? Sanctifying the Sabbath is an attitude or a spirit we must cultivate. Okay, menguduskan hari Sabat adalah sikap atau sebuah roh, semangat yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Tidak datang secara bisa dibilang otomatis, tapi kita harus belajar menguduskannya. Dan dalam keadaan tertentu kita akan diuji. A spirit of desiring to please God in all that we do and be a good testimony for Him on the Lord's Day and every day of the week. Sebuah keinginan untuk menyenangkan hati Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Dan menjadi kesaksian yang baik untuk Dia pada hari Tuhan dan juga di setiap hari sepanjang minggu.
Jadi itulah hari Sabat. Itulah yang kita lakukan pada hari Sabat. Pastikan setiap hal yang kita lakukan dalam koridor yang sesuai dengan firman Tuhan. Di luar itu, please, jangan lakukan. Oke? Jadi, begitulah cara kita menguduskan hari Sabat. Kita tidak dogmatik untuk mengatur setiap detailnya, tapi ada prinsip yang kita bisa lihat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di hari Sabat. Ini sangat penting untuk kita ajarkan, kita percaya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, menumbuhkan dalam hati dan pikiran mereka. Supaya mereka pada hari Minggu ingat datang beribadah kepada Tuhan. Kembali saya teringat dengan waktu saya masih kuliah. Hal yang harus saya kerjakan dari hari Senin sampai hari Sabtu adalah belajar. Kuliah kan kita belajar. Mempersiapkan diri untuk segala ujian, kuis, segala macam. Hari Minggu, mata kuliah yang harus selalu ada kuis pada hari Seninnya. Dan mata kuliah yang paling ditakuti oleh manusia yang kuliah di tempat saya kuliah. Itu bahasa Yunani. Elementary. Elementary adalah waktu di mana kita menghafal satu buku. Itu elementary. Dan besoknya kuis. Gurunya, kalau kita mau bicara tentang guru killer, itulah dia. Mrs. To, ibu asrama dan juga guru bahasa Yunani yang mengerikan. Semua mahasiswa takut sama dia, baik muda maupun tua, karena dia paling tua. Dan dia paling berpengalaman. Lalu bagaimana? Hari Minggu, ibadah jam 10 pagi. Setelah ibadah, apa yang harus dilakukan? Belajar untuk besok, kuis besok, atau memakai waktu untuk menguduskan. Dengan ajaran firman Tuhan, makanya saya katakan tadi yang paling saya suka adalah Yesaya 58, 13-14. Tuhan katakan apa? Jangan menginjak-injak hukum Sabatnya. Kamu harus mendapatkan itu menjadi hari kenikmatan, bukan hari stres menghafal untuk kuis besok. Maka saya ambil itu sebagai hari kenikmatan. Saya baca Alkitab, saya baca buku-buku atau artikel-artikel yang tidak berhubungan dengan kuliah, sehingga membacanya tidak dengan beban untuk kuliah segala macam, hanya untuk menambah pengetahuan bahkan kerohanian bertumbuh di dalam Tuhan. Disitulah saya ambil waktu untuk membaca majalah-majalah kekristenan yang diterbitkan oleh gereja-gereja yang konservatif yang baik. Bagaimana kuis besok? Serahkan kepada Tuhan. Malamnya jam 6 kita ada ibadah, sore sunset gospel hour. Banyak mahasiswa tidak datang karena ada kuis besok, belajar. Saya bilang tidak, hari kudus Tuhan. Pergi ke gereja. Dan saya pergi ke gereja. Dan ketika saya pergi ke gereja, apa yang terjadi dengan saya? Saya lulus. Saya lulus. Puji Tuhan saya tidak pernah dapat F. Walaupun tidak semuanya A. Tapi lulus. Lulus dengan cara yang tidak masuk akal. Begitu banyak orang gagal. Karena tidak bisa menghafal satu buku. Memang kita tidak bisa menghafal satu buku. Hanya beberapa orang di dunia ini yang kepalanya itu memang luar biasa dalam menghafal. Tapi ketika kuliah di FEBC, kita mengikuti firman Tuhan, kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Jadi pelan-pelan, lewat, lulus, melayani. 4 tahun dibutuhkan untuk S1, saya selesaikan 4 tahun. 2 tahun dibutuhkan untuk S2, MD, saya selesaikan 2 tahun. Dengan pertolongan Tuhan. Pertama-tama, jaga dulu hukum Sabat. Tuhan katakan, honor me and I will honor you. Hormati aku, maka aku akan hormati kamu. Itu kata Tuhan. Jadi jangan khawatir untuk hidup kita. Begitu dengan anak-anak kita tumbuhkan pengertian seperti ini. Jadikan hari Minggu itu hari yang khusus. Kalau hari lain mereka boleh terlambat, hari Minggu tak boleh terlambat.
Itu harus menjadi mindset yang kita tanamkan dalam hati pikiran mereka. Supaya mereka tahu, ingat, mempunyai satu kebiasaan bahwa hari Minggu itu hari yang khusus. Tapi bukan berarti hari lainnya tidak perlu. Kalau hari Minggu adalah hari yang khusus dan kita harus lakukan segala sesuatu pada hari Minggu tepat sesuai dengan firman Tuhan, maka hari Senin sampai Sabtu kita harus persiapkan diri kita. Nah, minggu depan saya akan ambil beberapa minggu, mungkin 2 atau 3 minggu untuk berbicara tentang, kan hari Minggu kita beribadah kan? Apa ibadah yang benar di hadapan Tuhan? Pembahasannya cukup banyak, makanya saya ambil 2-3 minggu atau mungkin 4 minggu untuk hal itu. Tapi mari kita lihat, karena dalam ketika kita mempelajari mana ibadah yang benar, kita akan sadar banyak hal. Supaya kita tahu mana cara ibadah yang benar. Bahkan pemilihan musik, lagu, segala macam, kita harus perhatikan. Oke, kita akan mulai dengan apa itu ibadah, siapa Allah yang kita sembah dalam ibadah, siapa kita, apa cara yang benar di hadapan Tuhan, apa kata firman Tuhan tentu dalam semuanya itu. Oke, jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin giat dan rajin datang ke kelas belajar doktrin Alkitabiah. Ada pertanyaan? Udah lewat 5 menit. Ada pertanyaan dari kita?